kemarin itu tuh kayak diulang-ulang kan nggak sih? Digabung semua. Iya, digabung semua terus kayak yang mana yang mau diapalin nih, intinya ngerti nggak? Ngerti kan? Dan juga saya aja bingung balik kalian. Nah, oke. Ini ya sama mengucapkan salam, mengenalkan diri, nanya terus pasien, tanyanya nama, umur, alamat. Udah, nggak usah nanya yang makanan favorit, nggak usah. Oke. Empat, menjelaskan tentang maksud dan tujuan. Oh ya gini ya. Kalau misalnya dalam satu station ada minta banyak hal kayak anamnesis, PF, interpretasi hasil lab misalnya kayak gitu. Yang pertanyaan pertama kan kalian lakukan nih anamnesis ini. Mau kalian kerjakan yang nomor 2, nggak usah lanjut lagi disalam lagi, nggak usah. Itu kan langsung satu pasien. Oh, ya, jadi nggak usah diulang lagi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Namanya siapa, diulang lagi? Nggak usah. Ya, jangan ya. Kalian tuh yang gue cubit rasanya. Ulang lagi. Lamain ya. Jadi kan tadi kan udah anamnesis, kalian tanyain identitas, udah salam, udah perkenalkan diri. Prosedur pun kalian tadi kan anamnesis dan PF tadi kan langsung kalian sebutkan di awal. Kalau memang ada permintaan dari pertanyaan yang saya satu mintanya anamnesis, kalian udah minta izin anamnesis, udah sebutkan prosedurnya apa, lalu tujuannya apa. Kalian nggak sebutin yang PF-nya misalnya di awal, ya sudah, berarti yang kedua kalian sebutkannya saya lanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya, tujuannya untuk membantu menegakkan diagnosis itu dari hasil anamnesis yang sudah kita lakukan tadi. Gak apa-apa, tapi udah jangan nyebutin nama lagi, nggak usah nyebutin nama lagi ya. Jadi nyambungin gitu caranya, nggak usah lagi yang ini nih salam dan perkenalan diri dan kita nggak usah. Tapi kalau maksud dan tujuannya di awal kalian nggak sebutkan, mau kalian sebutkan lagi boleh. Atau maksud dan tujuannya yang pertanyaan pertama sama kedua tuh kayak jauh banget tuh, kalau mau dicampurin aku bingung mau ngomongnya apa, jadinya sendiri-sendiri ya nggak apa-apa ya. Oke. Jadi kalau untuk keterlaksanaan DM tipe 2 ini apa prosedurnya? Nama prosedurnya apa? Yang enak disebutkan? Edukasi ya, berarti sebutkan, kalian sebutkan. Oke. Saya akan memberikan edukasi mengenai tata laksana pada diabetes mellitus tipe 2 tanpa komplikasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan diabetes. Dah, itu tetap tujuannya ya, nggak usah cari-cari jawaban belibet lagi, itu aja. Apalagi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan diabetes mellitus, atau bisa ngomong juga untuk meningkatkan kualitas hidup diabetisi dengan melakukan 4 pilar diabetes. Intinya sebenarnya dari yang dibikin sama Dr. Edi Panyong itu 4 pilar diabetes, ya kan? Oke. Terus, oke. Baik, Pak, Bu, saya akan, ini kan kalian menyebutkan kan? Kalau menyebutkan artinya langsung aja, nggak usah kalian 2 kali ngomong. Awas ya kalau nanti saya masih nemuin 2 kali ngomong ya, nggak akan selesai kalian ngerjain ya. Oke, menyebutkan. Jadi langsung aja kayak kalian lagi edukasi face to face sama pasien, kalian lagi edukasi. Baik, Pak, Bu. Jadi ada namanya 4 pilar diabetes. Yang pertama, edukasi tentang pengetahuan diabetes secara umum dan memberikan motivasi pasien untuk meningkatkan pengetahuan diabetes. Disebutin aja. Yang kedua, itu adalah terapi nutrisi medis. Yang ketiga, aktivitas fisik atau olahraga teratur. Dan yang keempat adalah intervensi medikamentosa. Jadi ini tuh hafalan. Hafalin aja, Mas. Nanti ini juga yang diajari kalian, ya nggak? Iya kan? Mungkin kalau kalian belajar oke, kalian pasti udah juga belajar yang lain, ya kan? Intinya di blog ini tiroid, ya, DM, apa lagi? Gonad, hiperandrogen, gitu-gitu kan? Oke, lagi. Jadi kalian kayak seolah-olah kalian udah langsung ngomong dengan, kalian kayak artis punya skenario. Nah, skenarionya ini, percakapan kalian itu, dialog kalian ini.
Oke, ngerti kan? Nah, lalu saya jelaskan ya pilar yang pertama yaitu edukasi mengenai saya sebutin lagi gini aja ngomongnya. Kalian sebutin nih kan maksudnya pilar pertama, pilar kedua, pilar ketiga, pilar keempat kan. Oke, ini kalian jelasin nih satu sesuai nama pilarnya. Oke, yang pertama. Nah, saya jelaskan ya pilar yang pertama. Jadi kalian harus jelasin secara singkat perjalanan penyakit DM itu apa. Perjalanan penyakit DM bagaimana, maknanya DM bagaimana, dan kalian harus menekankan bahwa DM itu perlu pemantauan secara berkelanjutan. Oke? Catat. Ini kalian yang bikin. Ngerti gak? Kalau kalian baca yang dari punyanya dokter Dedi, jadi memang ada kayak edukasi, kalau nggak salah edukasi yang di fase pertama, ada yang lanjutan, ya nggak? Ya kan? Nah, inilah di pilar pertama ini kalian harus menjelaskan secara singkat. DM itu apa sih? Si pasien ini kamu kalian jelasin DM itu apa? Oke, ngerti kan? DM itu apa? Perjalanan penyakit DM itu gimana? Menekankan bahwa perlunya pemantauan DM secara berkelanjutan, penyulit DM dan risikonya ada 5. Makna, perjalanan penyakit, perlunya pemantauan berkelanjutan, penyulit DM sama risikonya. Ini ada di mana kalian nyarinya? Kalian kan bikin pleno kan? Ada nggak DM kalian bikin ini semua? Ada kan? Itu udah dari situ kalian ringkas, singkat-singkat, sesingkat-singkatnya, tapi harus mencakup 5 ini. Ngerti? Itu kalian yang bikin. Ya. Jadi singkat-singkat aja, jangan banyak-banyak bikinnya. Terus kalian latihan untuk session itu kalian timingin. Ini kan kalian yang ngomong, nggak ada intervensi, nggak ada ngapa-ngapain kan? Ngerti nggak? Kalau saya, kalian ngomong, kalian timerin berapa menit kalian ngomong. Harusnya selesai dalam waktu 5 menit untuk semua tilik ini sampai nomor 19. Iyalah, 5 menit. Jadi singkat-singkat aja, singkat-singkat aja. DM adalah saya ketika gula darah seseorang meningkat, dan itu sakit gula Pak. Itu jadi kadar gula di dalam darah Bapak tinggi. Udah dapat makna DM misalnya. Nah, DM ini nggak hanya masalah gula, tapi dia ada bisa terkena ke pembuluh darah apa. Ada perjalanannya kalian sebutkan. Makanya kalian bikin singkat-singkat, kalian bahasakan itu ke bahasa awam. Lakukanlah itu, coba ngomong terus-terusan. Pokoknya dari 1 sampai 19 itu harus selesai dalam waktu 5 menit kalian ngomongnya. Kalau kalian selesai itu berarti kalian aman. Kalau nggak 5 menit berarti kurangnya lagi ngomongnya. Cari lagi yang ini yang singkat-singkat. Bisa. Apalagi? Yang tadi perjalanan penyakit itu terkenanya si DM-nya atau DM itu yang menyebabkan komplikasi yang lainnya? Iya, boleh. Apa gimana sih? Perjalanan penyakit itu terkenanya DM-nya atau DM-nya yang bisa mengenai ke orang-orang. Terkena DM-nya. Terkena DM-nya. Rasanya ini kan ada resiko. Ada ada penyulit DM itu mungkin maksudnya komplikasi ya. Ini kan soalnya bahasa itu ada di dokter Dedi. Coba lihat yang edukasi Vaskes. Yang komplikasi, coba lihat, ada nggak? Yang saya sebutkan itu, dokter Dedi yang nyuruh saya. Dokter Dedi, tanya lagi lagi dokter Dedi ya. Penyulit DM itu kayak yang dia punya hipertensi gini sebenarnya. Itu resiko. Jadi perjalanan penyakit DM itu sebenarnya kayak patofisiologinya. Oke, makna DM itu definisinya. Oke, lalu ini perlunya pemantauan DM secara berkelanjutan ini Gula darah mandiri ya dok? Gula darah mandiri? Ya, saya harus tetap minum obat, kayak gitulah pokoknya ya. Jadi perlunya pemantauan DM ini kayak tata laksananya, ya. Terus penyulit DM itu komplikasi.
faktor resiko. Misalnya ada keturunan apa gimana, ya pola makan. Coba, bener nggak ada nggak itu di dokter Dedi? Dokter Dedi yang ada di belakang itu, ada punya penyakit ini dan itu dokter Dedi tuh. Ada di dokter Dedi, tapi di dokter Dedi itu lebih ke faktor risiko, makanya saya bingung yang penulis. Enggak, yang di modul. Oh. Di modul itu tulisannya bahwa edukasi yang fase 1 itu mencakup penyakit, makna DM, pemantauan apa. Nah, itu masuk ke pilar pertama, edukasi tentang pengetahuan diabetes secara umum. Tujuannya apa? Supaya kita memberikan motivasi ke pasien untuk meningkatkan pengetahuan diabetes. Oke. Terus ini kan di pilar yang pertama itu ada anjuran-anjuran. Ya kan? Dan nomor berapa tuh? 7. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan anjuran-anjuran untuk perilaku hidup sehat pada pasien DM ya Pak. Pertama, sebutin aja, mengikuti pola makan sehat. Ngomong 2, meningkatkan kegiatan jasmani dan latihan secara teratur. 3, menggunakan obat DM dan obat lainnya pada keadaan khusus secara aman dan teratur. 4, melakukan pemantauan gula darah mandiri dan memanfaatkan pemantauan untuk menilai keberhasilan pengobatan. Yang kelima, melakukan perawatan kaki secara berkala. Ini sebutin aja. Ini sebutin. Oke. Ya. Dah. Terus lalu yang pilar yang kedua Pak, yaitu mengenai terapi nutrisi medis. Enggak, kan ada tilitnya. Ini dulu. Nadi. Maksudnya apa terapi? Kalian jelasin. Terapi nutrisi medis adalah pola makan gizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing orang, serta dengan prinsip 3J. Ada di modul. Jadi di pilar kedua nih, yang pilar kedua itu adalah terapi nutrisi medis. Artinya Pak, itu adalah pola makan gizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing orang. Dan harus dengan prinsip 3J. J yang pertama, masuklah yang ini kalian sebutin. Jumlah kalori. Ini kalian sebutin baru. Ada kan di dokter yang panjang itu? Nah, itu kalian sebutkanlah di ini di 14, 15, 16. Bagaimana jumlah kalorinya? Kalian sebutin. Jadi jumlah kalori yang dimaksud itu mengikuti kebutuhan energi dan komposisi zat gizi makro yang dianjurkan sesuai kalori per hari. 55% karbohidrat, 15-20% protein, 25-30% lemak. Nah, itu ada kan di dokter Dedi? Ya, tilitnya dia. Nah, itu masukkan ke sini. Nanti, ya kan? Yang kedua, jenis makanan. Ada di tilitnya dokter Dedi? Ada kan? Bahwa jenis makanan yang dimaksud adalah memilih makanan yang sehat. Ada kan gitu kan? Yaitu jenis karbohidrat kompleks dengan serat, menghindari mengurangi jenis karbohidrat sederhana, memilih jenis lemak baik dan menghindari mengurangi jenis lemak jenuh, lemak trans, bla bla bla. Ada kan? Persis kan? Sebutkanlah di nomor 15. Oke. Terus yang nomor 16, jadwal. Lalu yang ketiga Pak, namanya jadwal makan. Jadi jadwal makan itu harus ada 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Ada kan dokter Dedi? Ada kan? Oke. Udah selesai ini kalian pilar kedua. Pilar yang ketiga adalah aktivitas fisik atau olahraga teratur. Ini kalian sebutin, harus kalian. Anjurannya itu aktivitas fisik dan olahraga secara teratur dengan prinsip frekuensi, intensitas, waktu, dan jenis. Ini kalian sebutkan semuanya. Oke. Lalu yang nomor 18, pilar keempat Pak, itu adalah intervensi medikamentosa. Jadi obat-obat DM ini ada banyak. Ada yang obat oral, obat suntik, dan obat kombinasi. Udah, ngomong gitu. Ada obat tiga ibu, apa dok obat nggak tahu aku. Baca nanti boleh ini kok aja. bilang oh sama. Baca skenario-nya. Skenario
dimintanya gimana? Kalau memang kalian ada sesuatu yang kalian harus perdalam di bagian film keempat mengenai intervensi medikamentosa, ya udah lakukan. Misalnya pasiennya memang ada riwayat pemakaian obat misalnya metformin tapi tidak teratur, berarti kalian sebutin yang ini obat itu ada banyak, cara mau minumnya gimana, metformin itu hafalin aja kan, memang kalian akan masuk kan di ujian MCQ, obat-obatan DM juga masuk kan, hafalin aja. Tapi kalau buat yang di sini gak usah sih, kalau menurut saya gak usah kelamaan. Tapi ini kalian kan edukasi secara menyeluruh kan sebenarnya. Tapi kalau memang di skenario nya misalnya ada permintaan bahwa pasiennya ini nggak patuh pengobatan dan dia biasanya sebelumnya pakai obat apa, nah itu boleh kamu jelasin obatnya dia yang dia pakai. Itu kan kenapa harus sebutin supaya kalian hafal semuanya. Tapi kalau si pasiennya obatnya oral aja dengan jenis tertentu, itu yang harus kalian edukasi, ngerti nggak? Bahwa obat DM itu, yang obat yang bapak ini diminumnya tuh harus pada saat makan misalnya, atau sebelum makan, nggak boleh waktu setelah makan, gitu loh, ngerti kan? Nah, atau jangan-jangan ini obat hiperdami suntik ternyata, si insulin. Ternyata pasiennya nggak pernah pakai insulinnya, takut ternyata dia suntik. Kalian edukasi ini kenapa, bahwa ini kenapa harus dilakukan tuh kenapa, gitu. Terus cara pakainya gimana? Ini kalian di sini. Terus jenisnya juga beda-beda kan, ada yang pakai malam lah, ada yang pakainya saat sebelum makan, ya kan? Nah itu yang spesifik yang si pasien itu punya, gitu loh. Yang pasien saya dia punyanya levorapid, ya udah levorapid berarti yang kalian jelasin. Ya jadi apa? Kalian harus hafal semua ya kan, mau ujian juga, hafalin aja, nikmatin aja. Oke. Kalau kayak gini jadi lebih ngerti nggak? Bahwa sebenarnya intinya tuh 4 pilar. Di 4 pilar itu ada edukasi, ada gizi, ada aktivitas fisik, sama pasien itu nggak boleh skip obat intinya, dengan tata cara obatnya yang sendiri-sendiri, nggak bisa obatnya disamain, maunya sebelum makan semua, ya nggak bisa, ada yang sebelum makan, ada yang apa gitu. Terus kita sebagai dokter ya memberikan edukasi ini supaya dia nggak salah cara pakai obatnya, dia nggak salah cara dia olahraganya, nggak salah pemilihan makannya, dan dia juga tahu DM itu apa, gitu ya. Udah ada yang mau tanyain lagi nggak? Udah ya, bisa ya. Kalau 18 baca aja nggak sampai jelasin kayak jadi nggak salah. Ini kan menjelaskan, ini kan ada skornya 0, 1, 2, 3 ya, berarti nggak sempurna. Cuman kalian baca skenario-nya, apa yang dipakai sama pasiennya itu yang kalian jelaskan. Jadi nggak semuanya, mabok lah kalian jadi dokter Intan lah ngejelasin semuanya, ya kan? Itu aja berapa? 150 menit, berapa menit? Nggak mungkin kan kalian ngejelasin semuanya dari semuanya yang dipakai sama pasiennya aja di skenario. Dan ini kalian usahakan selesai dalam waktu 5 menit. Kalau udah 5 menit udah aman. Jadi yang bisa disingkat aja. Di yang nomor 17 itu kan ada berbagai intensitas yang heart rate, itu berarti kita langsung kurangkan atau kita sebutkan lagi 230 dikurangi umur bapak, berarti maksimal heart rate bapak sekian atau langsung sebutin aja. Sebutin rumusnya. Sebutin aja rumusnya. Jelasin aja. Kita kan ngasih edukasi pasien itu bukan hanya buat pasien aja, suatu hari pasien itu bisa ngejelasin ke orang lain juga kan. Kata dokter Oris itu maksimal heart rate-nya itu harus 220 dikurang umur kita loh. Nah, jadi dia ingat kan bahwa memang rumusnya kayak gitu, mau umur dia nambah juga akan ada rumusnya gitu. Ada lagi?
udah ngerti. Itu kan kalian di informasi kan kayak 3J semuanya kan dok, yang kayak menurut karbohidrat nanti ujinya kan ditanya kan contoh sama apa Nggak tahu, nggak saya yang uji. Ya kalau saya sama Dabi, ya saya nggak nanya mungkin. Pokoknya sebutin aja yang ada di sini. yang rendah lemak. Soalnya aku merasa nggak bisa kita beda. Tapi kan itu ilmu juga, kayak kita persiapan aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti sama penguji. Sesuai aja sama yang tuntutan. Tapi kan juga yang point of care nggak saya apain kan, yang tulisan juga saya apain apa aja semuanya. Soalnya yang muter kita juga mirip-mirip sama ini kan intinya. Cuma lebih detail di masalah milih makanannya ya. Masalah kan. Ya kan udah hafalin aja. Kalau hafalin aja itu kan juga buat ujian. MCQ kan juga gitu. Taruh nih kok. Hah? Ya udah itu aja. Ya kan tetap. Emang kalau saya ngasih dua ini dua-duanya yang bakalan keluar. Maksudnya belajar semuanya. Bilang. Pertama kan atestasi itu ada dua ya. Bisa ya. Jadi lupa berapa Mau nanya ini paling penting. Dok, ini tuh batas lulus atau enggak? Maksudnya ada, ya kalau misalnya kan nggak ada, tahu. Tergantung dari kalian. Kalau kalian jelek semua diremetin. bukan maksud saya kan kalau blok 9 kan mau bagus nggak bagus nilai totalnya, tapi kalau ada OSCE-nya gagal kan kita tetap harus remet. Kalau di blok ini apakah sama kayak gitu kan enggak? Kalau itu tuh gini. Kalau kami itu mau adain remet itu ngelihat nilai kalian. Kalau dengan MCQ aja diadain ternyata nggak ngebantu, berarti harus ada yang lain kan yang diulang. Berarti nggak? Nah, Berarti nggak wajib lulus ya dok? bukan nggak wajib lulus. Nggak tahu. Itu tuh kalian. Tergantung nilai kalian. Jadi nggak bisa saya bilang pasti ada remetnya nggak dong gitu. Belum tahu. Kalau memang ternyata nilainya itu udah MCQ nih diulang, MCQ-nya tuh nggak ngebantu, ternyata udah diulang tetap nggak ngebantu, berarti kan harus ada yang lain. OSP-nya kan cuma 5%, cuma 5%. Ya, OSP-nya yang ada diulang. Iya, OSP OSP 5. Kan kenapa kalau dia apa? OSP 5. OSP 5. Belum kan? Tapi dia ada. Jadi Nah, jadi upload YouTube ya. Enggak ya. Mau balik ya. Oh, udah selesai.